orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Program pendidikan di barak militer bagi anak yang terlibat geng motor, tawuran hingga mengarah ke tindak kriminal di Jawa Barat mulai diberlakukan besok. Sejumlah daerah di Jawa Barat siap menjalankan program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengklaim program ini didukung rakyat Jawa Barat. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim. Dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang pernah melakukan hal serupa mengimbau Deddy Mulyadi perlu memperhatikan kesiapan keluarga saat anak dikembalikan usai mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Selain itu, hak anak juga wajib dipenuhi. Ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya, dilakukan berbagai macam pendekatan, dan ini betul pernah dilakukan oleh KPAI beberapa tahun yang lalu ya, kerjasama dengan TNI juga gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tapi di keluarga ini karena kita tidak siapkan, maka dia kembali pada lingkungan semula gitu. Salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak juga gitu ya. Nggak boleh kita paksakan juga gitu ya, terkait situasi yang dia alami gitu ya. Hal itu senada dengan kritik Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani. Lalu menjelaskan perlu dikoordinasikan dengan semua pihak dan kajian lebih dalam agar mereka yang selesai menjalani pendidikan di barak militer tidak kembali membuat masalah. Untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena walaupun SMA merupakan binaan dari pemerintah provinsi, tapi kita jangan lupa BOS itu dianggarkan dari APBN. Kalau ternyata di Jawa Barat sudah tidak mampu memaksimalkan guru BK, guru BP sehingga kemudian membutuhkan tentara, membutuhkan TNI untuk melakukan itu, sah-sah saja. Selama semua harus melalui kajian, didiskusikan dengan baik agar nanti outputnya jelas. Jangan sampai nanti keluar dari barak 6 bulan kembali lagi seperti itu. Program pendidikan di barak militer akan dimulai besok 2 Mei 2025. Selain di Bandung, Purwakarta dan Cianjur menyatakan siap melaksanakan program ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PMK Purwakarta mulai pendidikan di barak militer gelombang pertama hari ini. Selengkapnya kita akan bahas bersama Bupati Purwakarta. Sudah ada Pak Saipul Bahri bin Zain serta Ibu Mai Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Bupati dan juga Bu Esti. Kalau saya bertanya dulu kepada Pak Bupati, ini hari ini sudah dimulai, setidaknya ada 39 anak yang bergabung. Anda sudah tadi menyebutkan kriterianya. Lalu bagaimana respon dari anak-anak ini di hari pertama? Ya, hari pertama responnya mereka mengikuti apa yang sudah ditentukan. Tes kesehatan, terus sama-sama diantar oleh orang tuanya ke barak militer Resimen Armed 1 Yuda. Dan mereka sekarang ini udah mulai menjalani aktivitas pembinaan, salat, baris, olahraga, setelah tadi tes kesehatan. Ini dari 39 anak yang bergabung ini kriterianya masuk yang mana saja nih? Apakah tawuran, minuman keras, narkoba seperti yang Anda sebutkan sebelumnya? Jadi begini, jadi di saat nih para guru, orang tua, dan kami semua yang ada di Purwakarta mengalami keresahan terhadap perilaku anak-anak kita yang diantaranya ada yang tawuran, ada yang sering bolos sekolah, kan gitu, ada yang terus dia
nongkrong lama datang ke sekolah tapi bilangnya ke sekolah tapi ternyata nongkrong. Ya. Nah, ini kan para orang tua, terus para guru, mereka mengalami keresahan harus pakai cara apa lagi. Nah, di saat termasuk kami juga mengalami itu, Pak Gubernur Jawa Barat itu mengatakan kalau memang orang tuanya sudah tidak mampu lagi, sudah untuk mengatasi mereka ya titipkan saja ke barak militer. Nah, ketika Pak Gubernur menyampaikan itu, nah kami merasa lega, jadi ada jalan keluar. Sehingga kemudian kami umumkan pada orang tua yang merasa sudah tidak mampu mengurus anaknya, terus mau dititipkan, silahkan daftarkan. Dan mereka 39 ini dengan sukarela orang tua itu menitipkan. Oke. Dan saya bilang itu akan dititipkan di barak militer dan mereka menitipkan semuanya. Oke, saya ke Bu Mai dari Komisi 10 DPR RI. Bu Mai, ini soal pendidikan anak yang akan dilangsungkan atau sudah mulai berlangsung di barak militer ini, apakah sudah pernah dibahas di Komisi 10? Ya, terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10 karena ide ini kan baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan ataupun undangan kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi maupun belum ada pembahasan dengan Dikdasmen. Tetapi pada prinsipnya saya jujur Pak Widadi sebagai Pak Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan. Dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, kami tangkap. Barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, bayangkan kalau jadi saya di Bupati Purwakarta, tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri, yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah, dia pergi jam malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua ini dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan mencari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Itu mereka.
Gitu. Dan mereka menitipkan. Dan kami anggap ini untuk solusi. Persoalan ke depannya itu nanti mau dibahas seperti apa. Paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapatkan solusi. Merasa lega bahwa besok tidak akan ada lagi tawuran. Besok tidak ada lagi saling bacok. Minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Oke, Kan Bu bukan Esti. di tempatnya aja yang berbeda. Dia tetap sekolah, gurunya datang. Kan gitu. Gurunya datang nanti itu ke sini. Ke Barak Resimen. Oke, bagaimana Bu sekolahnya- Esti? Kami tangkap Dan Pak kita Bupati. tidak sebutkan sebagai anak nakal di situ, Ya. tapi itu perlu perhatian khusus. Dan mereka senang, orang tuanya Oke, senang loh. kami tangkap nitipin Pak Bupati. Bu Iya. Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini. Ya, sekarang ini punten, Silakan, Bu maaf ya. Esti. Kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis, Bu, dari pagi. Pak Dari Bupati, kemarin sudah Pak duluan. Bupati, izin. Iya, Ibu. Ya, ini Monggo. juga dulu seorang guru sebelum menjadi anggota DPRD ataupun DPR RI sekarang, saya sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Kemudian sekarang saya pun ketika menjadi anggota DPR RI, Bapak Ibu boleh cek. Saya juga cukup dekat dengan orang-orang atau kawan-kawan anak-anak yang mungkin dianggap nakal. Saya beberapa kali ke kantor polisi, beberapa kali harus menyapa mereka. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua paham akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan di dalam pendidikan yang berada di barak militer? Ya. Apapun. Tadi Bapak sampaikan ketika terjadi pembacokan pasti bukan di situ tempatnya. Kalau bicara pembacokan itu sudah ada undang-undang tersendiri. Membunuh, kemudian menyakiti, terluka, itu kan sudah ada undang-undang hukum yang bisa dilakukan, bukan di tempat itu. Artinya di tempat itu mungkin berkelahi, yang tidak sampai kemudian membuat sakit, tidak sampai menghilangkan nyawa. Kemudian mungkin suka nongkrong, tengah malam tidak belajar, atau mungkin juga melakukan pembulian terhadap teman-temannya. Sebentar, saya tahan dulu, Ibu Esti. Dari Kabupaten sendiri, singkat saja, apakah juga sudah berkolaborasi dengan psikolog anak dan apakah orang tua ini sudah paham betul nanti program-programnya akan seperti apa dan goals atau evaluasinya akan seperti apa, goalsnya, tujuannya, hasil yang diharapkan. Kita datengin psikolog, kita datengin, mereka satu-satu di wawancara, terus satu-satu mereka ditanya kan gitu. Nah. Dan kenapa kami bahwa saat ini melaksanakan itu karena ini adalah menjadi solusi untuk saat ini. Nah, persoalan nanti kemudian setelah 2 minggu misalnya orang tua ini misalnya hasilnya seperti apa, itu nanti Bu kita kaji lagi. Yang pasti adalah orang tua sekarang serahkan ke kami dengan sukarela, senang hati, dan mereka mempercayakan pada kami dan Ibu nanti lihat setelah 2 minggu. Baik, kami tangkap Pak Bupati Purwakarta, Pak Saipul Bahri bin Zain dan juga Ibu Mai Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 DPR RI sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.